Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai 66 dan 80. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu, genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta anak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Zakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anaknya itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buat tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, Bentara Mesias. Hari ini kita merayakan ulang tahun Santo Yohanes Pembaptis. Kelahiran Sang Bentara Mesias menjadi cerita besar di seluruh pegunungan Yudea. Menjadi apakah anak ini nanti? Karena tangan Tuhan menyertai dia. Demikian seruan kekaguman banyak orang. Masyarakat Yahudi sederhana itu sangat melekat pada imannya sehingga semua peristiwa hidup dilihat menurut kacamata orang beriman. Tak ayal kelahiran Yohanes yang disertai mujizat, sembuhnya sang ayah Zakaria dari kebisuan, memberi kejutan bagi mereka semua. Siapakah anak ini nanti? Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah saat dimulainya babak baru, perubahan cara pandang budaya kepada cara pandang iman. Ia Elisabet terpinggirkan secara budaya karena di usia yang sudah lanjut belum mendapat keturunan. Tiadanya keturunan dalam budaya Yahudi waktu itu adalah suatu aib yang besar. Kemudian, soal pemberian nama bagi seorang bayi yang baru lahir harus menurut tata cara budaya dan adat istiadat, yakni mengambil nama dari ayah anak tersebut. Itulah kebiasaan budaya yang kadang terkesan mengikat, rahmat sehingga sulit untuk menerima dan mengalami segala sesuatu sebagai anugerah Allah. Kelahiran Yohanes Pembaptis adalah reformasi Allah, mulai dari reformasi pikiran dan kebiasaan agar kita memandang segala sesuatu menurut iman, bukan budaya atau adat istiadat. Ia diberi nama Yohanes, bukan Zakaria, seturut nama ayah.
juga merupakan alasan kuat mengapa kita perlu mengubah cara pandang kita yang terlampau dikuasai budaya dan adat kepada cara pandang yang iman. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh, pelawan arus, dan hal ini mulai kelihatan sejak kelahirannya. Tuhan melalui peristiwa ini mengajak kita untuk melayani tokoh ini untuk bergerak melawan arus yang menyesatkan. Kita perlu beralih dari memandang segala sesuatu yang telah digariskan secara kaku oleh budaya dan adat istiadat kepada memandang segala sesuatu sebagai pemberian Allah. Namanya adalah Yohanes, yang berarti pemberian Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.